Assalamualaikum Bu Ai, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Wahyu sehat. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah sehat. Ini kebetulan kalau kemarin agak hujan, sekarang cerah nih kayaknya. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Ada apa nih, Pak Wahyu? Sepertinya ada hal penting yang mau dibicarakan. Iya Bu, mohon maaf banget ini Bu Ai. Apakah Iya, iya. hari ini mengganggu Bu? Tidak ini waktunya sama Ibu? Insya Allah enggak Pak, kebetulan saya baru Oke, selesai dari kelas, nanti saya masuk lagi setelah, jam ke-6. Gimana Pak? oke. Iya, iya ini maaf Bu Ai, saya hanya mau ngobrol-ngobrol kecil saja Bu. Mhm. Barang sebentar 10 atau 15 menit lah gitu. Ini saya sedang ada permasalahan sedikit Bu. Mungkin dengan ngobrol-ngobrol ini Bu Ai ada sesuatu hal yang dengan Bu Ai ini ada sesuatu hal yang bisa saya dapatkan dari perbincangan kali ini Bu nih. Mmm, Kira-kira apa nih yang Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini? Tujuan dari percakapan kita kali ini apa ya, Pak? Iya nih Bu, gini, eee, saya tuh ingin mendapatkan pencerahan atau bahkan nanti solusinya harus seperti apa, atau bahkan saran masukan gitu mengenai permasalahan yang saya temukan. Di kelas yang saya ampu itu kelas 10, eee, di ya hampir sebetulnya bukan yang saya ampu saja, hampir semua di kelas 10 gitu kan, Bu. Ini ada Mhm, sedikit permasalahan yang saya pengen cari nih solusinya harus seperti apa gitu, Bu. iya, iya. Eee, Berarti Pak Wahyu ingin mendapatkan solusi ya, Pak, ya, dari permasalahan yang sedang Bapak Mhm. hadapi. Kalau boleh tahu permasalahan apa nih, Pak, yang sedang Bapak hadapi sekarang? Jadi gini, Bu, kemarin tuh ceritanya kan ada program, apa ya, program P5 itu Bu ya, projek Mhm, penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana itu ada 2 tema yang digulirkan, salah satunya adalah tema bangunlah jiwa raga, di mana tema besarnya adalah bully gitu, pembulian. mhm, Harapannya memang dengan tema bully itu siswa tidak terjadi ada pembulian di sekolah gitu kan. Cuma masalahnya ini program Bangunlah Jiwa Raga ini kan melibatkan banyak guru nih Bu, sampai 7, mhm, 8 guru. Jadi dengan tema satu tema bully dikerjakan oleh berbagai macam, mata pelajaran, ada matematika, ada bahasa Inggris, ada agama gitu kan. Sehingga, perspektifnya itu beda-beda gitu kan dari setiap mata pelajaran. Sehingga efeknya adalah ke anak gitu, ke anak artinya setiap mapel dengan tema yang sama, tapi dengan tugas yang satu topik, bully gitu. Sehingga mmm, anak tuh merasa gimana ya, kalau keberatan sih ya mungkin anak yang namanya juga anak kalau ada tugas ya kerjakan. Cuma kan akhirnya, repot di anak, sampai si orang tuanya itu komplain dengan saya. Kebetulan saya juga wali kelas, kelas 10, mhm. sehingga orang tuanya komplain ke saya, Bu, ini kira-kira bagaimana ya solusinya kalau, untuk menyikapi hal ini gitu, Bu? Oke, iya. Berarti, Bapak nih sedang bingung ya, siswa mendapat beban, tugas yang banyak gitu ya, Pak, Mhm. untuk satu proyek tapi dari berbagai mata pelajaran, seperti itu mungkin ya, Pak? Iya betul, Bu. Kira-kira Oke, seperti apa ya saran atau solusinya gimana? mhm. Kira-kira harapan Bapak sendiri untuk siswa itu seperti apa nih, Pak? Kalau boleh, diceritakan? Kalau harapan saya sih sebagai
guru dan sebagai wali kelas, ya anak bisa memenuhi semua tugas yang ada, cuma Mhm. tidak memberatkan pada, si anak dan tidak menjadi bahan komplain dari orang tuanya, itu sebetulnya harapan saya mah. Jadi tidak ada ekses yang lebih panjang gitu dengan proyek sekarang ini gitu. Mhm. Jadi tadi Bapak mengungkapkan sampai anak, overload mungkin ya Pak dengan beban tugas Iya. sampai orang tua komplain. Nah, Hmm. idealnya sendiri Pak, murid-murid di kelas itu harusnya bagaimana nih Pak? Kalau menurut saya sih Bu ya, idealnya memang anak itu mampu me-manage waktu dalam Mhm. mengerjakan tugas. Bisa salah satunya bisa memanfaatkan waktu istirahat atau lagi jika ada guru yang agak telat masuk gitu kan. Jadi bisa memanfaatkan waktu-waktu kosong seperti itu. Itu, harapan saya kepada si anak seperti itu. Tapi pada kenyataannya ya ada yang bisa me-manage waktu seperti itu, ada Mhm. yang mungkin belum pas gitu me-manage Iya, waktunya gitu. iya. Eee, kalau boleh saya tahu nih, apa yang sudah Bapak lakukan supaya, para siswa ini bisa me-manage waktu, bisa membagi waktu sehingga tugas terselesaikan tetapi, eee, seimbang dengan waktu istirahatnya? Kemarin sih sudah Bu, saya coba yang sudah saya lakukan adalah mengumpulkan, setiap kelas dan itu juga kebetulan pas saya masuk gitu Bu. Jadi saya Mhm. kasih pemahaman lebih, apa ya, lebih komprehensif dari permasalahan di anak, kemudian cara me-manage waktunya seperti apa, dan Mhm. cara mengatur pembagian tugasnya itu seperti apa. Sehingga tidak ada, apa ya, kejadian-kejadian yang pada akhirnya ya anak sendiri yang mengeluh gitu. Udah sih Bu, sebetulnya yang sudah saya Mmm, lakukan udah mengasih arahan gitu kepada anak supaya iya, bisa atau ini mampu manage waktunya gitu. iya. Berarti ini udah bagus Bapak, Bapak sudah me melakukan pembinaan atau pengarahan ya, Pak, ya. Namun, karakter yang Bapak harapkan itu belum sepenuhnya muncul gitu ya, Pak, di siswa gitu. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 nih kira-kira Bapak ada di posisi berapa dalam mencapai tujuan Bapak ini? Eee, kayaknya baru 7 nih Bu, belum nyampe ke 8, bahkan 6,5 atau 7 lah baru saya peroleh, Oke, karena belum sepenuhnya gitu Bu. iya. Bapak ingin posisi yang dicapai ini ingin di posisi berapa nih, Pak? Ya harapannya sih maksimalnya 10 sebetulnya, cuma kalau Mmm, memang ini ya 9 atau 9,5 sudah, luar biasa gitu, karena dengan kondisi berbagai macam anak gitu. iya. Nah, selain tadi Bapak udah melakukan pembinaan, pengarahan, kira-kira ada hal lain nggak, Pak, untuk, mencapai tujuan tersebut? Mmm, ada sih Bu sebetulnya dari yang sudah saya lakukan, hal lainnya adalah ngasih apa ya, arahan kepada anak dan masukan kepada orang tuanya. Sehingga jika ada sebuah tugas-tugas yang menumpuk gitu, jadi orang tuanya jangan cepat mengeluh gitu. Karena, eee, kalau orang tuanya sudah mengeluh nanti bagaimana gitu untuk bisa membentuk si anak gitu kan. Jadi saya sama orang tuanya memang harus dikasih pengarahan juga, kasih masukan gitu, Mhm, mhm. supaya apa yang dilakukan sama anaknya itu ngasih semangat lah, support itu lebih lebih tinggi lagi gitu supaya tetap gitu mengerjakan. Iya, itu udah luar biasa loh, Pak, sebenarnya, Mhm. berarti rencananya Bapak ingin, bicara dialog juga gitu ya dengan orang tua gitu. Jadi tidak hanya, eee, Bapak yang, melakukan apa, pembinaan gitu ya, Pak. Jadi ada kerjasama dengan orang tua. Itu rencana yang luar biasa loh, Pak. Nah, kira-kira, eee,
dengan tujuan untuk ngobrol dengan orang tua ini rencana Bapak selanjutnya akan seperti apa nih, Pak? Ya rencananya nanti dalam minggu ke depan, Mmm. langkah awalnya saya berbicara sama anaknya dulu, ada beberapa anak yang memang, orang tuanya apa ya, komplain itu hampir setiap hari, Bu. Si anak itu Mmm, orang tuanya komplain karena kalau mengerjakan tugas sampai malam gitu kan. Itu iya, langkah pertama sama anaknya. Kemudian langkah selanjutnya ya nanti, eee, apa ya, berbicara dengan orang tuanya, baik kalau memang sempat orang tuanya datang ke sekolah, kalau tidak ya melalui apa ya, media atau, di japri gitu, WA gitu kan. Supaya orang tuanya juga, apa ya, bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolah yang memang bener baru gitu kan, dari yang SMP pindah ke SMA sekarang yang ya mungkin apa, intensitas belajarnya nambah gitu dari yang SMP kemarin gitu. Itu mungkin, iya. Bu. Oke, berapa jangka waktunya nih yang akan dilakukan? Jangka waktu yang akan Bapak tempuh? Rencana saya itu ya 1 minggu, ya maksimalnya 2 minggu lah, Bu. Karena 1 minggu Mhm. observasi kita kira-kira pasnya apa, nanti evaluasinya di minggu berikutnya gitu. Jadi maksimal nanti saya coba 2 mingguan lah, Bu, 2 mingguan lah. Eee, Komitmen Bapak sendiri terhadap rencana aksi tersebut gimana nih, Pak? Eee, Salah satu komitmennya adalah dengan apa ya, membuat membuat alur Mhm, sehingga tindakan saya itu terstruktur gitu. Jadi dengan alur yang sudah saya mmm, tentukan, saya nanti bikin sebuah alur supaya tindakan setiap langkah-langkah itu bisa dilalui dan apa ya, dikonsultasikan baik kepada anaknya, kepada orang tuanya, supaya tidak apa ya, lepas lepas arah gitu kan. Takutnya nanti iya, pas kirim perjalanan, ada permasalahan lagi nanti, masalahnya malah kemana gitu. Itu salah satu bentuk iya, komitmennya. iya, luar biasa Bapak, eee, kalau dalam pandangan saya sudah luar biasa sekali dari rencana aksi, dari, eee, komitmen yang akan Bapak lakukan dengan jangka waktu yang tadi Bapak katakan. Nah, ini kita udah mau sampai ending nih pembicaraan kita. Menurut Bapak sendiri apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita, kali ini? Eee, saya gimana ya, saya alhamdulillah sekali, saya mengucapkan terima kasih banget sama Ibu, karena sudah apa ya, ngasih motivasi dan ngasih penekanan kepada apa yang akan saya lakukan, sehingga masalah-masalah yang sedang saya hadapi ini bisa apa ya, bisa terselesaikan dengan baik, sehingga tanpa masalah berikutnya yang muncul gitu kan. Jadi anak bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, dengan selesai dengan baik tanpa akses kepada guru yang lain, dan orang tuanya tidak apa ya, komplain terus-menerus gitu. Karena saya ini agak kesulitan kalau orang tua komplain, udah anaknya pusing, mana yang harus dikerjakan gitu kan. Saya ucapkan terima kasih Ibu, sudah ngasih penekanan dan motivasi Ya, untuk bisa melakukan tindakan-tindakan selanjutnya Ibu. ya, alhamdulillah Pak Wahyu, kalau sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita. Mudah-mudahan rencana ke depannya akan berhasil ya Bapak dan jangan lupa, selalu mencatat, perkembangan kemajuan dari, peserta didik kita jadi nanti bisa kita jadikan, eee, berbagi praktik baik dengan rekan-rekan yang lainnya ya Bapak, begitu. Oke, baik Bu. Baik Bu, terima kasih banget ini Bu, sudah bisa meluangkan waktu, bisa berbagi gitu sama saya gitu. Sama-sama Iya, Bapak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.